Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Muhammad Faisal Azikri bersama teman saya dan Rolik akan menjelaskan tentang geometri analitik dan kalkulus. Oke, sebelum kita menuju topik yang sebenarnya, mari kita mengetahui apa itu geometri analitik. Geometri analitik adalah suatu cabang ilmu matematika yang merupakan kombinasi antara aljabar dan geometri dengan membuat korespondensi antara persamaan matematika secara aljabar dengan tepat kedudukan secara geometrik diperoleh suatu metode pemecahan masalah geometri yang lebih sistematik dan lebih tegas. Masalah-masalah geometri akan diselesaikan secara aljabar atau secara analitik. Sebaliknya, gambar geometri sering memberikan pemahaman yang lebih jelas pada pengertian hasil secara aljabar. Dalam hal ini juga memungkinkan menyelesaikan masalah aljabar secara geometri. Tetapi, model bentuk geometri jauh lebih penting daripada sekedar penyelesaian, khususnya jika bilangan dikaitkan dengan konsep pokok geometri. Sebagai contoh, panjang suatu segmen garis atau sudut antara dua garis. Jika garis dan titik secara geometri diketahui, maka bilangan menyatakan panjang atau besar sudut antara dua garis pada hakikatnya hanyalah nilai pendekatan dari suatu pengukuran. Tetapi, metode aljabar memandang bilangan itu sebagai perhitungan yang eksak atau bukan pendekatan. Nah, setelah tadi kita mengerti tentang apa itu geometri analitik, sekarang kita menuju kalkulus. Apa itu kalkulus? Kalkulus atau dari bahasa Latinnya yaitu batu kecil untuk menghitung adalah cabang ilmu matematika yang mencakup limit, turunan, integral, dan deret tak terhingga. Kalkulus adalah ilmu yang mempelajari perubahan sebagaimana geometri yang mempelajari bentuk dan aljabar yang mempelajari operasi dan penerapannya untuk memecahkan persamaan. Kalkulus memiliki aplikasi yang luas dalam bidang-bidang sains, ekonomi, dan teknik, serta dapat memecahkan berbagai masalah yang tidak dapat dipecahkan dengan aljabar elementer. Kalkulus memiliki dua cabang utama. Satu adalah kalkulus diferensial dan kalkulus integral yang saling berhubungan melalui teorema dasar kalkulus. Contoh cabang kalkulus yang lain adalah kalkulus proporsional, kalkulus variasi, kalkulus lambda, dan kalkulus proses. Pelajaran kalkulus adalah pintu gerbang menuju pembelajaran matematika lainnya yang lebih tinggi, yang khusus mempelajari fungsi dan limit, yang secara umum dinamakan analisis matematika. Sejarah perkembangan geometri analitik. Sekarang penemu geometri analitik. Terdapat perbedaan pendapat tentang siapa yang menemukan teknik geometri analitik. Tidak diketahui dengan jelas siapa penemu geometri analitik. Kita tahu bahwa Yunani kuno menemukan berbagai hal tentang aljabar geometri dan dikenal banyak orang tentang koordinat yang digunakan di zaman kuno oleh orang Mesir dan Romawi dalam pembuatan peta. Dan orang-orang Yunani mempunyai andil besar dalam geometri, khususnya persamaan geometri. Persamaan kurva Cartesius merupakan pendapat asli dari Menaechmus. Pada abad 14, Nicole Orozme melahirkan dalil-dalil dengan cara pembuatan grafik kurva variabel bebas yang berbeda dengan grafik kurva variabel tidak bebas. Semua ini masih jauh dari apa yang sebenarnya kita pikirkan dengan geometri analitik. Dan mungkin memang benar bahwa kontribusi konstanta telah ditemukan Descartes dan Fermat pada abad ke-17 sebagai suatu hal penting dalam geometri analitik. Nah, pada awal abad ke-17 terdapat dua perkembangan penting dalam geometri. Penemu geometri yang pertama dan yang terpenting adalah penciptaan geometri analitik atau geometri dengan koordinat dan persamaan oleh René Descartes dan Pierre de Fermat. Ini adalah awal yang diperlukan untuk penemuan kalkulus. Perkembangan geometrik kedua adalah penyelidikan sistematik dari geometri proyektif oleh Girard Desargues. Geometri proyektif adalah penyelidikan geometri tanpa ukuran. Cuma dengan menyelidiki bagaimana poin selari dengan satu sama lain. Sekarang kita lanjut menuju ke para penemu geometri analitik. Ya, satu yaitu tadi sebagaimana yang saya sebutkan tadi adalah René Descartes. Matematika René Descartes ini yang lahir di sebuah desa lahir Prancis tahun 1596.
adalah orang yang memiliki ketertarikan pada bidang geometri analitik. Terobosan baru pada penemuan karya matematika dalam bidang analitik geometri diperoleh oleh Descartes. Pemikiran Descartes mengenai geometri analitik dituangkan dalam tulisannya berjudul La Géométrie. Karyanya yaitu Code Cartesius, varian geometri pada bagian pertama dari karya ini diuraikan mengenai aljabar geometri sebagai pengembangan dari aljabar geometrik Greek purbakala. Saat beliau mempelajari bentuk-bentuk dengan menggunakan sumbu-sumbu, Descartes menemukan hasil mengejutkan. Diketahui bahwa semua bentuk mempunyai kategori persamaan umum seperti hanya garis lurus. Menunjukkan suatu titik memenuhi relasi X dan Y. Pada suatu sumbu dilukiskan X mengapit sudut tertentu dengan sumbu yang dilukiskan Y, maka terbentuk X, Y. Untuk menangani garis-garis dan bentuk-bentuk ruang diperlukan sebuah grafik untuk menggambarkannya. Grafik dibuat dengan menghilangkan garis horizontal terjadi pada titik 0. Pada sumbu X, sisi kanan adalah positif, sedang sisi kiri negatif. Begitu pula, bagi sumbu jadi sisi atas adalah positif dan sedang di sisi bawah adalah negatif. Bentuk-bentuk atau garis-garis dapat digambar pada grafik sesuai dengan posisinya yang ditandai dengan angka-angka. Sebagai contoh, sebuah titik ditunjukkan oleh dua angka, itu menunjukkan jarak pada sumbu X dan lainnya menunjukkan jarak pada sumbu Y. Yang kedua adalah Pierre de Fermat. Fermat lahir di Toulouse, anak dari seorang saudagar kulit. Beliau memperoleh pendidikan di bidang hukum dan bekerja sebagai ahli hukum dengan penampilannya yang sederhana. Beliau dipandang sebagai ahli yang amat teliti dalam tugas dan bersikap rendah hati sebagai anggota Dewan Kota Peraja Toulouse pada usia 30 tahun. Beliau memanfaatkan waktu luangnya belajar matematika bersama dengan saat Descartes merumuskan dasar geometri analitik. Fermat juga mempelajari bahan pelajaran itu, maka Fermat dipandang sebagai jenius matematika Prancis pada abad 17. Fermat menekuni olahraga paling menantang pada masa itu, yakni memburu dan melakukan restorasi barang-barang peninggalan kuno. Dengan dasar bahan-bahan yang diperoleh, Fermat merekonstruksi planelogi dari Apollonius dan mengupdate koleksi matematika dari Pappus dari Alexandria. Ini adalah satu contoh dari Pierre de Fermat. Perhatikan bahwa garis lengkung itu mempunyai maksimal dan minimal, disebut tertinggi dan terendah karena dibandingkan dengan titik-titik yang terletak di sebelahnya. Sekarang amatilah tangan masing-masing titik maksimal dan minimal yang terletak pada sumbu T yang sejajar pada sumbu X. Arah tangan pada titik ekstrim dari F T adalah titik 0. Apabila kita mencari titik ekstrim dari fungsi Ft, maka kita dapat menyelesaikan problem arah atau slope untuk kurva Y sama dengan Ft. Dan tentukan bahwa arah untuk titik T Y sama dengan 0. Bila arah itu diekspresikan dengan notasi aljabar, hal ini sangat penting. Sejarah perkembangan kalkulus. Pada periode zaman kuno, beberapa pemikiran tentang kalkulus integral telah muncul, tetapi tidak dikembangkan dengan baik dan sistematis. Yaitu pada papirus Moskwa Mesir 1800 sebelum Masehi, di mana orang masih menghitung volume piramida terpancung. Lalu pada zaman abad pertengahan adalah matematika India. Aryabhata menggunakan konsep kecil terhingga pada 499 Masehi dan mengekspresikan masalah astronomi dalam bentuk persamaan diferensial dasar. Saat ini kemudian mengantar Bhaskara pada abad ke-12 untuk mengembangkan bentuk awal turunan yang mewakili perubahan yang sangat kecil tak terhingga dan menjelaskan bentuk awal dari teorema Rolle. Sekitar tahun 1000, matematika Irak Ibn al-Haytami menjadi orang pertama yang menurunkan rumus perhitungan hasil jumlah pangkat 4 dan dengan menggunakan induksi matematika. Dia mengembangkan suatu metode dan untuk menurunkan rumus umum dari hasil pangkat integral yang sangat penting terhadap kalkulus integral. Pada abad ke-12, seorang Persia, Sohrab al-Din al-Tusi, menemukan turun dari fungsi kubik, sebuah hasil yang penting dalam kalkulus diferensial. Pada abad ke-14, Madhava bersama dengan matematikawan astronomi dari mazhab astronomi dan matematika Kerala menjelaskan kasus khusus dari deret Taylor yang dituliskan dalam teks Yukti Bahasa.